teman-teman, saya Ayu Wandari dari Prodi Senat Tasik semester 6 dengan NIM 0006, mahasiswa Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Jadi di sini saya sudah berada di kediaman pemilik dari Sanggar Seni Bungsil Gading yang berada di Desa Pukuan, di mana Sanggar Seni Bungsil Gading merupakan sanggar seni yang melestarikan serta membangkitkan atau yang bisa dibilang dengan merekonstruksi sebuah kesenian tradisional ciri khas Pukuan, yaitu mandolin. Om Swastiastu, selamat siang Pak Padi Wiartawan yang merupakan lulus Tamatan Isi Denpasar tahun 2004 yang berada di kediaman di Desa Pukuan, Kecamatan Kedua dan penggagas dan merekonstruksi kembali dan memperkenalkan diri dengan alat yang dimiliki seperti ini yang merupakan kesenian khas desa Pukuan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sejarah dari adanya mandolin? Sejarah mandolin itu merupakan, kalau sejarahnya itu mandolin itu ditemukan pada tahun 1930-an yang namanya oleh Pak Sekar, yang disebut nama KTP-nya itu Castro, ya, ditemukan tahun 1930-an, di mana Pak Castro inilah yang menciptakan pertama bentuk mandolin seperti ini. Dan idenya dia pernah ditanyakan, kenapa kok bisa bentuknya seperti ini, dan kita tahu di Pukuan ke banyak warga Tionghoa, dan dia sempat berteman dengan warga Cina tersebut, di mana dia mengadopsi dari sebuah kecapi. Kalau kecapi ini kita mainnya nah itu beda sama Pak Sekar, diadopsi dengan bentuk seperti ini. Ya, ini sejarahnya sekitar tahun 1900. Dia kalau kita mainkan nanti bernuansa Cina karena diadopsi oleh dari kecapi. Dan untuk nama, karena kita tahu dulu kalau nama Niko, kalau kecapi Niko kan punya milik warga Cina, alat Shaolin. Nah, Shaolin inilah dilumrahkan katanya di Desa Pukuan menjadi mandolin gitu. Kalau kita dibilang, kalau tulisnya A mandolin tapi baca bahasa Baliknya mendolin, bukan mandolin, mendolin gitu. Kalau tulisannya kan A mandolin tapi kita ngejaan bahasa Bali itu mendolin. Pertanyaan yang kedua, Ya. Nada-nada dasar dari mandolin tersebut atau bisa dibilang dengan laras yang terdapat dalam mandolin tersebut? Kalau kita tidak salah, laras dan nadanya itu pelok 5 nada. Ya, pelok 5 nada dengan nada dasarnya T. Inilah yang lama, yang pertama dari yang klasik kita kembangkan seperti ini. Tapi kita memiliki sekarang bentuk mandolin yang kedua, adopsi dari sini. Bentuk mandolin yang kedua itu kita kembangkan 21 otak. Lebih panjang dari ini. Kalau ini kan 12. Kalau sekarang kita yang mainkan dalam bentuk musik itu 21 otak dengan 21 tangga dada, dengan kalau kita sekarang adalah diatonis. Ya, ada diatonisnya, ada film. Kalau yang sekarang kita punya yang 21, kalau ini yang kasih, kita kembangkan dari sini, yang 21 itu kita bisa mengiringi musik-musik kata C, A, G. Makanya kita memiliki 2 grup, yang namanya grup yang pertama adalah memainkan dan mengajarkan tradisi ini tetap kita nada. Yang kedua kita memiliki mandolin yang 21 nada yang dipakai seperti resepsi. Perbedaan dari mandolin yang lama dengan yang sekarang, Ya, apakah ada perubahan? Kalau bentuk ya memang akan berubah, tapi ciri khas mandolin Pukuan itu ada 4 senar. Karena di Bali ada 2, kalau di Karangasem namanya penting, kalau di Tabanan namanya mandolin. Dan senarnya 4, tangan aja tuh. Kalau yang dulu tidak seperti ini, masih lama dia pakai triplek, sudah itu tombolnya ini terpakai uang yang dari penjajahan Jepang namanya sen. Apa namanya, peskoci ada di cara Bali ya, kan uang koci, dan ini tidak pakai seperti ini gitar, dia menggunakan skrup karena
ciri khas mandolin yang dulu itu adalah senarnya 4, tangan nada 12, dan di sini tak kasih terus. Dan dia memproduksi dari 2006 karena kita memiliki setika kesenian, makanya kita seperti ini lah bentuknya. Kita pikir kalau kita pakai uang bis mochi niko yang lama itu sukar mencarinya, kita pakai kayu, nah gitu di sini karena kita bentuknya itu lah segi pertunjuk biar menarik bentuk mandolinnya. Dan terakhir, bagaimana cara atau teknik memainkan? Nah, kalau teknik memainkan mandolin, nah ini adalah dengan cara dipetik atau digesek. Tangan kanan menggesek senar dan tangan kiri menekan tombol tangan tadi. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mengencangkan nada. Oh iya. Mengencangkan nada karena nada dasarnya kineng. Deng dong nang ding dong deng dong nang ding. Ya, kan nada pembiru lagi 3. Makanya kalau main mandolin itu yang ini sistemnya menggesek, geseknya ada 1, ada double. Ketiknya. Ini 1 gesek. Ada yang 2 gesek. Dan tangannya ini diam, ini terus nih. Dan ini mengolah kata-kata. Seimbang apa tangan. Kalau gesek 1 boleh, ketiknya 1 ini. Kalau disarankan 2 kali. Kembali ya. Kepupan jauh-jauh Ming. Ya. Jadi tangannya gesek, ini menggesek. 1 nada aja, jreng jreng. Ya geseknya sekali, jreng jreng jreng. Tangan kiri tekan. No, no, nang, nang, ning, ning. No, nang, ning, nong, neng. Yang kecil dia. Om Swastiastu. Halo teman-teman, saya Nika Dewi Febiana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dari Prodi Sendra Tasik, sore semester 6 dengan NIM 018. Di sini saya sudah berada di kediaman narasumber mengenai vokal. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mohon izin, di sini saya akan menggali informasi terkait dengan bagaimana cara mengenal nada-nada dasar dalam vokal. Sebelum kita melanjutkan wawancara kali ini, alangkah baiknya Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Gede Caksu Raditya Utama SPD. Ya, biasa dipanggil Tude, dan saya alumnus dari ISI Denpasar tahun 2024. Kemudian saat ini sedang berprofesi sebagai guru ekstra di beberapa sekolah, yakni di salah satu sekolah SMP di Kota Denpasar, yaitu sebagai guru
ekstra paduan suara dan juga vokal. Dan saat ini juga sedang menjalani studi S2 di ISI Denpasar mengambil bidang studi pendidikan seni. Jadi itu profil dari narasumber kita kali ini. Jadi saya ingin bertanya yang nomor pertama itu bagaimana sih menurut kakak teknik dasar bernyanyi secara umum? Jadi yang secara umum yang saya ketahui dan yang saya pernah pelajari itu yang pertama adalah intonasi. Jadi intonasi kita harus mengetahui ketepatan dari suatu nada dalam kita bernyanyi. Nah, intonasi tersebut juga dipengaruhi oleh salah satu teknik yang sangat amat penting kita ketahui, yaitu ambitus suara. Jadi ambitus suara itu adalah tipe suara kita, seperti itu. Jadi kan ambitus suara itu setiap orang tentu berbeda-beda. Ada ambitus suara perempuan ataupun laki-laki. Jadi di ambitus suara tersebut juga terdapat istilah-istilah seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, itu ambitus suara pada wanita itu ada jenis sopran dan alto. Kalau sopran itu suara tertinggi dari wanita. Kemudian alto itu suara rendah dari wanita. Itu kemudian kalau untuk pria itu ada namanya bass dan juga tenor. Kalau tenor itu suara pria yang memang kuat menjangkau nada tinggi, dan kalau bass itu suara pria yang kuat menjangkau nada rendah, seperti itu. Jadi ambitus tersebut kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke intonasi. Nah, jadi setelah kita mengetahui ambitus, baru kita bisa menentukan intonasi atau nada yang tepat untuk dirasa nyaman ketika kita bernyanyi. Itu. Jadi ada dua, yang pertama adalah ambitus dan intonasi. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengenal kedua hal tersebut, barulah kita beranjak ke teknik selanjutnya, yaitu artikulasi atau pengucapan kata-kata. Jadi pengucapan kata-kata tersebut juga dipengaruhi oleh satu teknik yang bernama frasering atau frase. Itu frase adalah dapat dikatakan kata, ya. Jadi frasering itu pemenggalan kata-kata, di mana seharusnya kita bernafas atau jeda saat mengucapkan kata-kata, ya. Jadi kita harus mengenal artikulasi dan juga frasering, karena dua hal tersebut sama seperti intonasi dan ambitus suara memanglah saling berkaitan. Kemudian selanjutnya setelah kita mengenal empat hal tersebut, barulah kita dapat menambahkan satu variasi yang bernama vibra. Ya, jadi vibra itu adalah getaran-getaran yang muncul ketika kita bernyanyi untuk menghasilkan suara-suara yang indah tentunya. Ya, jadi vibra itu sebagai variasi untuk seorang penyanyi. Ya, jadi vibra itu juga bermacam-macam jenisnya, tergantung dari teknik vibra yang digunakan oleh penyanyi Bali ataupun penyanyi yang pada umumnya penyanyi-penyanyi pop seperti itu. Setelah kita mengetahui vibra, baru kita bisa menambahkan lebih rasa lagi dengan dinamika. Nah, jadi dinamika juga menentukan berhasil atau tidaknya seorang penyanyi menyampaikan lagu tersebut ke audiens atau penontonnya, seperti itu. Setelah dinamika, baru kita tambahkan lagi pemanis, yaitu ekspresi dan juga aksi panggung kita saat bernyanyi. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit untuk teknik vokal. Ya, yang paling penting juga selain kita mengenal dari pemenggalan kata, ya, kita juga harus bisa mengenal istilah pernafasan. Jadi pernafasan yang saya pernah ketahui dan saya pernah pelajari itu ada 3 yang secara umum, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Bisa dijelaskan ada beberapa banyak teknik dasar dari vokal. Kalau nada dasar itu sebenarnya kita harus mengenal juga yang paling mendasar dulu, yakni tangga nada. Jadi tangga nada itu dapat dibagi menjadi 2 yang pernah saya pelajari, yaitu tangga nada
mayor dan tangga nada minor. Nah, di tangga nada mayor dan minor ini juga terdapat dua istilah juga yang bernama tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis, seperti itu. Jadi tangga nada diatonis itu seperti contohnya nada-nada yang pada umumnya do re mi fa sol la si do, seperti itu. Kalau tangga nada pentatonis itu hanya 5 nada, yakni do mi fa sol si do, seperti nada gamelan, seperti itu. Kalau nada diatonis ada 8 nada, do re mi fa sol la si do. Nada dasar yang secara umum yang saya pernah pelajari yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi seperti itu. Jadi ada tangga nadanya berjumlah 8 dari C, D, E, F, G, A, B, dan kembali ke C. Jadi itu sudah satu rangkaian nada. Seperti itu. Nah, sedangkan do re mi fa sol itu merupakan urutan dari nada-nada dari salah satu nada tersebut. Misalkan dari C, kan kita sudah pernah juga mengenal istilah kayak C sama dengan do, seperti itu kan. Nah, jadi itu merupakan penyebutan dari setiap tangga nada dari nada dasarnya, seperti itu. Jadi do itu juga bisa di C, bisa di D, bisa di E, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau untuk nada dasar ya secara umumnya hanya 8. Kemudian kita beranjak ke pembahasannya tadi, yaitu tangga nada mayor dan minor. Jadi kalau tangga nada mayor, yang namanya aja mayor, jadi mayoritas ya kan. Kalau mayoritas itu nada-nada yang umum seperti tadi C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kalau tangga nada minor, minoritas artinya lebih sedikit dia. Kalau di dalam pernah lihat piano kan. Jadi kalau piano itu kan ada tombol hitam dan tombol putih. Nah, jadi tombol putih itu adalah tangga nada mayor, dan kalau tombol hitamnya itu adalah tangga nada minor. Jadi tangga nada minor itu adalah akhirannya itu akhir penyebutannya bukan C atau D atau yang lainnya, tapi kadangkala kalau dia dinaikkan setengah nada itu penyebutannya bisa cis. Kalau C dinaikkan setengah nada, kalau misalkan nada C diturunkan setengah nada, itu bisa disebut sebagai ces, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini boleh nggak kakak bernyanyi dalam teknik vokal kakak sendiri? Oke. Baik, kalau bernyanyi itu yang saya ketahui ada banyak teknik ya. Kalau di lagu-lagu Bali beda teknik juga dengan lagu-lagu pop di Indonesia, sama lagu dengan genre-genre yang lain seperti jazz, rock, dan lain sebagainya. Kita berbicara teknik itu sebenarnya kita mempunyai ciri khas tersendiri dari setiap genre-genre lagu. Misalkan kalau lagu jazz itu kan ada tipe-tipe suaranya yang bisa dikatakan jazz, seperti itu. Kayak misalnya husky voice, kayak contohnya lagu jazz. Fly me to the moon and let me play among the stars. Jadi lebih santai cara bernyanyinya ketimbang dari lagu Bali ya. Kalau lagu Bali kan punya cengkok tersendiri, sama juga dengan lagu-lagu di Jawa dan lain sebagainya. Kalau lagu Bali yang saya ketahui, contoh lagu Taksu ya. Siresane ngewangiang napisane ngajegang Bali. Ya, seperti itu kan. Jadi ada cengkok-cengkok khusus yang bisa mencirikan bahwa itu tuh lagu Bali, seperti itu. Kemudian kalau lagu pop itu kadang-kadang dia lebih fleksibel ya tekniknya. Ada cengkoknya pun lebih beda dari lagu Bali yang pada umumnya. Dan seperti yang saya nyanyikan tadi, kalau lagu pop itu banyak teknik yang masuk di sana. Ada contoh teknik lagu mixed voice ya. Kalau mixed voice itu gabungan dari
eh, suara apa namanya, suara dada dan suara kepala gitu. Contoh, bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan. Perasaannya lebih nyampe gitu kalau kalau teknik di lagu pop seperti itu.